warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini, Ibu akan melanjuti tentang materi kita minggu lalu. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, tetap enjoy dan nonton! Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 1. Status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu dari negara asing atau sebaliknya. Dan yang terakhir, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Lanjutannya yaitu anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Yang selanjutnya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anaknya tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Lanjutannya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya yaitu anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Jawabannya adalah pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah tersebut. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Terakhir, rakyat adalah sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Pasal 26 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang.
Azas kewarganegaraan pada umumnya. Yang pertama yaitu azas ius sanguinis yang berdasarkan keturunan, dan kedua azas ius soli yang berdasarkan azas kedaerahan tempat atau kelahiran. Azas ius sanguinis yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Sedangkan azas ius soli yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan azas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Selanjutnya yaitu apartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya seorang keturunan bangsa A yang menganut azas ius soli, lahir di negara B yang menganut azas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua yaitu bipartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau rangkap. Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang menganut azas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut azas ius soli. Karena ia keturunan negara bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Lalu bagaimana sih cara orang asing bisa masuk menjadi warga negara Indonesia? Nah, berikut penjelasannya ya. Caranya yaitu ada dengan dua cara. Yang pertama naturalisasi biasa pada pasal 9 UUD nomor 12 tahun 2006 mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat di mana ia tinggal atau di kantor kedutaan besar RI apabila di luar negeri. Permohonan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Bila lulus, maka ia harus mengucapkan sumpah setia di hadapan pengadilan negeri. Yang kedua yaitu dengan cara naturalisasi istimewa. Pada pasal 20 Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2006, yaitu diberikan kepada orang asing yang berjasa kepada negara. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Dan yang terakhir yaitu masuk dalam dinas negara asing atau atas kemauan sendiri. Nah, dari video tadi, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini yaitu mengenai status warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu tentang kewarganegaraan. Azas kewarganegaraan ada dua, yaitu azas ius sanguinis dan azas ius soli. Selanjutnya ada dua cara orang asing supaya bisa masuk menjadi warga negara Indonesia, yaitu yang pertama dengan cara naturalisasi biasa dan dengan cara naturalisasi istimewa. Nah, setelah melihat video tadi, Ibu harap anak-anak Ibu dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Dan untuk kali ini, Ibu harap semuanya dapat mencatat di dalam buku catatannya agar semuanya pembelajaran kita dapat diterima dengan baik. Sekian pembelajaran PPKN kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.